Hasil survei terbaru, Ganjar Pranowo meroket, Puan Maharani malah jadi beban PDIP di Pilpres 2024. Tribun Kaltim.co, simak informasi tentang hasil survei politik terbaru seputar Pilpres 2024. Hasil survei Carta Politika membeberkan data bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo kian meroket. Elektoral Ganjar Pranowo itu dipercaya mampu mengatrol elektabilitas PDIP. Sementara Ketua DPR RI, Puan Maharani justru dikatakan malah jadi beban PDIP di Pilpres 2024. Lantaran nilai elektabilitasnya hanya 2% di hasil survei Carta Politika. Perbedaan nilai elektoral Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dinilai bakal membuat PDIP dilema. Selengkapnya ada dalam artikel ini. Baca juga, perang argumen PDIP versus Demokrat, libatkan SBY dan singgung Jokowi, Hasto bongkar borok pemilu 2009. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat meningkatkan elektoral PDI Perjuangan pada pemilu 2024 mendatang. Yunarto menjelaskan dalam survei Carta Politika terbaru, elektabilitas Ganjar dalam semua simulasi berada di atas angka 20%. Artinya Ganjar berpotensi menjadi dongkrak dan magnet elektoral dari PDI Perjuangan ketika dua variabel orang dengan survei tertinggi dan partai dengan survei tertinggi ini kemudian menjadi satu variabel, kata Yunarto dalam rilis survei Carta Politika. Kondisi sosial politik dan peta elektoral pasca kenaikan harga BBM di kanal YouTube Carta Politika Indonesia, Kamis, 22 September 2022. Di lain sisi, Yunarto mengungkapkan keuntungan elektoral tidak akan didapat jika PDIP mengusung Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi capres. Yunarto menyebut elektabilitas Puan masih berada di angka 2%, sehingga berpotensi menjadi beban elektoral PDIP pada pemilu 2024. Mbak Puan ada di angka sekitar 2%, artinya sosok capres ini yang seharusnya logikanya dalam pemilu serentak bisa menjadi dongkrak elektoral, ini berpotensi menjadi beban elektoral, jelas Yunarto. Dalam survei Carta Politika, PDIP meraih elektabilitas dengan perolehan 21,4%. Meski begitu, Yunarto mengatakan partai tidak hanya menggunakan hasil survei sebagai pertimbangan dalam memilih capres yang akan diusung. Yunarto menilai, hal itu merupakan bagian dari kompleksitas keputusan partai. Tapi balik lagi kompleksitas dari pengambilan keputusan partai kan tidak hanya melihat apa yang ada di dalam hasil survei, ucap Yunarto. Seperti diketahui, pada rilis survei Carta Politika Indonesia simulasi 3 nama, Ganjar meraih 37,5%. Elektabilitas Ganjar unggul atas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mendapat 30,5% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 25,2%. Sementara dalam simulasi 10 nama, Ganjar memperoleh dukungan dari 31,3% responden. Kemudian pada simulasi 27 nama, Ganjar mendapat 28,5%. Seperti diketahui, survei ini dilakukan pada 6-13 September 2022 pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM. Survei dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 1.220 dengan margin of error sebesar 2,82%. Survei dilakukan dengan spot check dan cleaning data sebesar 20% dari total sampel.